Coba Anda bayangkan, ada sebuah negara, negara ini tuh digempur habis-habisan sama sanksi ekonomi yang ya bisa dibilang sangat melumpuhkan lah. Benar-benar diputus dari dunia luar. Ya, diisolasi secara diplomatik dari panggung dunia, terus secara konsisten diancam pakai kekuatan militer. Dan ini nggak cuma setahun 2 tahun loh. 40 tahun lebih. Dia lebih dari 40 tahun oleh kekuatan-kekuatan terbesar di planet ini. Coba Anda pikirkan, kalau Anda baca buku teks sejarah atau geopolitik manapun, negara dengan kondisi tekanan seberat ini, logikanya kan seharusnya udah runtuh puluhan tahun yang lalu kan? Tepat, kalau pakai teori klasik sih, negara dengan kondisi kayak gitu seharusnya udah mengalami kegagalan sistemik beruntun. Kita biasanya bakal ngelihat hiperinflasi yang sama sekali nggak bisa dikendalikan. Uang jadi nggak ada harganya gitu ya? Betul. Terus disusul kerusuhan sipil besar-besaran karena kelaparan, dan pada akhirnya ya keruntuhan total dari dalam. Itu udah kayak textbook outcome banget dari isolasi semacam itu. Tapi nah, ini dia. Disinilah semuanya jadi sangat menarik buat kita obrolin. Gimana kalau saya kasih tahu Anda bahwa negara tersebut nyatanya nggak runtuh? Menarik banget ini. Gimana kalau alih-alih hancur, negara itu justru beradaptasi, terus mengonsolidasikan kekuatannya, dan entah gimana mekanismenya, malah keluar jadi semakin kuat dan punya jangkauan pengaruh yang jauh lebih luas. Itu dia anomalinya. Makanya, hari ini, di obrolan kita kali ini, kita bakal membongkar fenomena aneh ini lewat sebuah dokumen analisis yang masih sangat-sangat baru. Dokumen ini tertanggal 30 April 2026, ditulis oleh Budi Santoso dari SA Jeddah Institute. Judulnya, Prospek Iran sebagai The Center of Gravity Dunia Baru Islam. Dan misi utama kita di bedah dokumen hari ini sebenarnya sangat jelas. Kita mau membongkar cetak biru dari ketahanan Iran ini. Cetak biru untuk bertahan hidup ya. Kita bakal ekstrak pelajaran-pelajaran penting dari dokumen Budi Santoso itu tentang gimana sebuah negara bisa sintas, tetap berfungsi, dan bahkan bermanuver secara strategis ngelawan segala rintangan yang ada. Kita akan bongkar mesin di balik layar yang bikin mereka terus jalan. Tapi bentar, sebelum kita masuk lebih jauh, dan jujur aja, ngobrolin soal topik ini kan pasti memicu perdebatan panas ya. Wah, untuk pasti itu sensitif banget. Isu geopolitik ini sangat sensitif, dan Anda yang dengerin juga pasti tahu kalau di luar sana ada banyak banget sudut pandang yang saling berbenturan ekstrim. Jadi kami pengen mastiin satu hal sebelum kita mulai membedah isinya. Betul, ini penting banget. Tujuan kita di sini tuh murni untuk melaporkan temuan objektif dari analisis Budi Santoso tadi. Kita lagi nggak memihak narasi barat, kita juga nggak memihak sayap kiri, sayap kanan, apalagi membenarkan posisi Iran secara politik atau moral. Sama sekali nggak. Nah, kita di sini murni mau mengedukasi Anda tentang gimana sih sistem rasional mereka itu beroperasi di lapangan. Murni sebagai studi kasus geopolitik, tanpa mendukung atau memvalidasi ideologi di baliknya. Setuju. Kita benar-benar mengesampingkan bias emosional dan ngelihat ini murni sebagai sebuah studi tentang mekanisme ketahanan sebuah negara. Oke, mari kita mulai urai hal ini. Berdasarkan dokumen dari Sajadah Institute ini, premis utamanya adalah Iran tuh udah berevolusi dari negara yang sekedar berusaha bertahan hidup. Dari fase survival, betul. Nah, iya. Dari fase survival menjadi apa yang penulis sebut sebagai sanctions-hardened state, atau negara yang secara struktural udah kebal terhadap sanksi. Udah kebal, ya. Sebelum kita ngomongin gimana mereka ngelawan dunia luar, saya rasa kita harus bedah dulu apa yang bikin mereka nggak meledak dari dalam. Dokumen ini nyebut DNA sistem mereka tuh sebagai Controlled Participation System, atau sistem partisipasi terkendali. Sistem partisipasi terkendali? Jujur ya, istilah ini terdengar kayak oksimoron, kayak saling bertentangan gitu. Gimana sih prakteknya di lapangan? Istilah itu memang kedengarannya kontradiktif, tapi justru disitulah kunci stabilitas mereka. Sistem partisipasi terkendali ini pada dasarnya adalah perpaduan dua elemen yang jarang banget kita lihat gabung. Dua elemen apa tuh? Di satu sisi, Anda punya legitimasi religius yang mutlak lewat konsep wilayat al-faqih, yang secara sederhana itu berarti kepimpinan tertinggi ada di tangan ahli hukum Islam. Posisi ini, atau pemimpin tertinggi ini, adalah fondasi ideologis yang nggak bisa diganggu-gugat.
Absolut ya sifatnya. Betul. Tapi di sisi lain, nah ini yang sering luput dari perhatian banyak orang, mereka mengawinkan konsep absolut ini dengan partisipasi politik masyarakat melalui pemilu yang berjalan cukup rutin. Gini, biar saya coba visualisasikan ya, biar Anda yang lagi dengerin bisa langsung nangkep esensinya. Ini tuh ibarat struktur sebuah perusahaan raksasa. Wah, analogi yang bagus tuh. Ya kan? Jadi di puncak hierarki tertinggi Anda punya dewan komisaris yang sangat kaku, sangat ideologis, dan ya nggak dipilih sama karyawan biasa. Dewan inilah yang punya hak veto mutlak dan pegang kendali penuh atas arah strategis perusahaan jangka panjang. Kayak kebijakan luar negeri sama militernya gitu ya. Persis. Tapi para karyawan di bawah ini tetap diizinin buat ngasih suara dalam pemilu, buat milih manajer operasional atau presiden mereka, yang ngurusin urusan sehari-hari kayak ekonomi dan kebijakan domestik. Iya, tepat banget. Dan Dewan Komisaris ini yang mastiin kalau perusahaannya nggak akan pernah ganti haluan secara ekstrim siapapun manajernya. Nggak bakal tiba-tiba ganti bisnis model gitu ya. Nah itu, tapi di sisi lain pemilihan manajer operasional tadi itu ngasih dinamika dan rasa kepemilikan buat para karyawan atau rakyatnya. Dokumen ini menyoroti satu hal krusial sih. Apa itu? Ini jelas bukan demokrasi liberal ala barat. Ruang lingkup ideologi para kandidatnya kan dibatasi ketat sama dewan tadi. Namun pembatasan inilah yang secara nggak langsung mencegah terjadinya state capture. State capture, penguasaan negara oleh elit tertentu. Iya, penguasaan negara oleh oligarki global. Oh, saya paham maksudnya. Jadi kalau di sistem demokrasi yang sepenuhnya terbuka, sangat mungkin buat modal asing atau korporasi multinasional raksasa atau miliarder tertentu buat mendanai kandidat politik habis-habisan. Bener. Terus menangin pemilu. Terus setelah menang, mereka secara perlahan mengubah haluan negara dari dalam. Tapi di sana, hal itu dihalangi secara institusional karena ya Dewan Komisaris tadi. Jadi penjaga gawang mutlak yang nyeleksi siapa yang boleh maju jadi kandidat. Betul. Jadi negaranya nggak bisa dibeli dari luar. Tapi di saat yang sama, sistem ini juga bukan kediktatoran militer atau otoritarianisme absolut ala monarki tradisional. Ada bedanya ya berarti? Jelas. Kenapa ini penting? Karena kalau ini kediktatoran murni, tanpa katup pelepas tekanan, tekanan ekonomi selama 40 tahun dari luar, itu pasti udah nyiptain pemberontakan rakyat yang masif. Bakal meledak lah ibarat panci presto. Persis. Mekanisme pemilu tadi bertindak sebagai katup pelepas tekanan itu. Kalau masyarakat lagi sangat tertekan sama inflasi dan marah pada kebijakan ekonomi, mereka bisa menghukum faksi petahana dengan cara milih presiden dari faksi yang lebih moderat, misalnya. Oh, ngasih ilusi kontrol atau memang beneran kontrol di level tertentu? Benar, ini meredakan ketegangan domestik. Mereka tuh nemuin sebuah jalan tengah yang aneh tapi nyatanya fungsional banget buat tetap stabil tanpa kehilangan identitas aslinya. Stabilitas berkat katup pelepas tekanan, itu masuk akal sih. Tapi bentar, saya mau challenge sedikit poin ini ya. Kita harus ngebahas akar masalah utamanya, yaitu sanksi ekonomi. Oke, mari kita bahas sanksinya. Secara logika dasar ekonomi makro, sanksi itu kan mematikan. Departemen Keuangan AS itu ngedesain sanksi bukan buat sekedar hukuman ringan. Kalau kita lihat mekanismenya, mereka ngisolasi negara dari SWIFT. Itu kan ibarat ngeblokir kartu kredit sebuah negara dari seluruh mesin ATM dan perbankan di dunia. Benar-benar dikunci dari sistem finansial global. Tujuannya sistematis banget. Ciptain inflasi ekstrem, bikin rakyat lapar, dan akhirnya pemerintah kehilangan legitimasi. Terus kenapa analisis Budi Santoso ini menyimpulkan kalau strategi tekanan maksimum itu gagal total secara strategis? Dan dokumen ini juga nyebut soal shadow economy atau ekonomi bayangan. Iya, ekonomi bayangan. Logikanya, ekonomi bayangan itu kan sarang mafia, korupsi, dan indikator utama negara yang gagal kan? Itu poin yang sangat kritis, dan Budi Santoso ngejelasin hal ini dengan mengupas kesalahan kalkulasi dari para pembuat sanksi itu sendiri. Sanksi itu memang sukses nyiptain rasa sakit yang luar biasa. Inflasi melambung, mata uang anjlok, itu semua memang beneran terjadi. Ya, penderitaan rakyatnya nyata ya. Sangat nyata. Tapi para pembuat kebijakan di luar sana tuh salah ngebaca reaksi psikologis dan struktural dari sistem jalan tengah yang kita bahas sebelumnya. Ketika keran ekonomi dimatiin secara paksa dari luar, tekanan eksternal itu justru memicu apa yang di ilmu politik disebut sebagai rally round the flag effect. Wah, sebentar. Jadi alih-alih saling menyalahkan antara rakyat dan pemerintah,
mereka justru merapatkan barisan. Betul. Karena mereka ngerasa, wah ini ada musuh bersama yang pengen ngancurin eksistensi kita nih. Tepat sekali. Tekanan itu nggak memecah belah, melainkan nyiptain kohesi nasional darurat. Nah, balik lagi soal ekonomi bayangan tadi. Di banyak negara berkembang, ekonomi bayangan emang identik banget sama kebusukan institusi, korupsi, dan ya mafia-mafia gitu. Makanya konotasinya negatif banget kan? Iya, tetapi dalam konteks negara yang diisolasi secara ekstrim dari sistem SWIFT, ekonomi bayangan ini bermutasi fungsinya. Dia bukan lagi sekedar ladang korupsi, melainkan berubah jadi mekanisme adaptasi utama buat sintas, buat survival. Berubah fungsi jadi alat bertahan hidup. Mereka nyiptain jaringan transaksi paralel, kayak bikin armada kapal tanker bayangan yang berlayar tanpa pelacak GPS, terus ngebangun jaringan perantara di berbagai negara, atau pakai sistem barter komoditas bernilai tinggi. Barter? Kayak balik ke zaman dulu? Iya, barter. Semua itu dilakuin buat tetap bisa jualan minyak dan ngamanin bahan baku yang kritis buat negara mereka. Wah, gila. Jadi ekonomi bayangan ini tuh ibarat jaringan saraf bawah tanah ya. Itu bukan penyakitnya, tapi justru sistem imun yang lagi bekerja, muter otak, karena jalur utamanya diblokir total. Tepat. Dan yang lebih mengejutkan lagi itu efek jangka panjangnya terhadap struktur industri mereka sendiri. Coba Anda bayangin, sebuah negara nggak bisa impor barang manufaktur atau komponen vital dari luar. Jika Anda butuh turbin atau suku cadang buat infrastruktur, dan Anda sama sekali dilarang belinya dari Jerman, Jepang, atau Amerika, apa yang bakal Anda lakuin? Ya opsinya cuma dua sih, kembali ke zaman batu, atau ya putar otak bikin sendiri. Persis, dan mereka milih opsi yang kedua. Sanksi ini benar-benar memaksa mereka ngelakuin substitusi impor secara radikal. Memang pada awalnya barang buatan dalam negeri mereka mungkin kualitasnya jauh di bawah standar global. Pasti jelek lah awalnya. Tapi setelah dipaksa produksi sendiri selama berdekade-dekade, lambat laun mereka menguasai teknologinya. Sanksi yang awalnya dirancang buat mencekik dan melemahkan justru memicu industrialisasi domestik yang sepenuhnya mandiri. Bumerang jadinya ya? Bumerang banget. Proses penempakan yang menyakitkan inilah yang ngubah mereka dari negara biasa jadi sanctions hardened state tadi. Negara yang udah kebal, karena mereka akhirnya bisa produksi kebutuhannya sendiri. Ini benar-benar definisi dari pepatah apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Tapi diaplikasiin di level makroekonomi dan geopolitik suatu bangsa ya. Fakta bahwa ekonomi internal mereka akhirnya bisa mandiri, itu luar biasa sih. Sangat luar biasa. Tapi ada satu lompatan besar di dalam dokumen ini yang bikin saya agak penasaran. Dokumen ini nyebutin kalau mereka nggak cuma bertahan secara internal, tapi juga mampu memproyeksikan kekuatan ke luar negeri. Iya, ekspansi pengaruh. Nah gimana coba? Sebuah negara yang buat jualan minyak aja harus sembunyi-sembunyi pakai kapal hantu, malah punya pengaruh militer yang membentang di berbagai negara tetangga. Nah, disinilah letak inovasi strategis yang paling disorot dalam analisis Sajada Institute ini. Mereka tuh sangat sadar diri. Mereka tahu banget kalau dengan anggaran negara yang terus-terusan disunat sama sanksi, mereka nggak bakal pernah bisa menang perang militer konvensional yang simetris ngelawan negara adidaya barat. Nggak bakal sanggup beli alat perang mahal. Betul, mereka nggak bakal sanggup bikin armada kapal induk bertenaga nuklir atau beli skuadron jet tempur generasi kelima dalam jumlah yang masif, karena mereka tahu aturan main konvensional itu cuma menguntungkan negara kaya. Mereka mutusin buat nggak bermain di ranah perang teritorial klasik itu. Lalu kalau mereka nggak pakai militer resmi yang nyebrangin perbatasan bawa-bawa tank, apa yang mereka lakuin? Gimana cara mereka proyeksikan kekuatannya? Mereka membangun apa yang dalam dunia geopolitik disebut sebagai strategic depth atau kedalaman strategis, tapi tanpa ngelakuin ekspansi teritorial secara formal. Nggak nyaplok wilayah negara lain gitu ya? Alih-alih ngirim tentara reguler, mereka tuh mendanai, melatih, dan menyenjatai jaringan aktor non-negara di seluruh kawasan Timur Tengah. Dokumen tersebut ngasih contoh kayak jaringan regional Hezbollah di Lebanon, terus faksi-faksi seperti Hamas dan kelompok Houthis di Yaman. Oh, yang sering masuk berita itu ya? Iya, mereka mengikat kelompok-kelompok ini lewat kesamaan visi strategis dan ideologi perlawanan. Kalau boleh saya pakai analogi dunia bisnis lagi nih. Ini tuh kayak mereka lagi jalanin model waralaba pertahanan atau franchise gitu, bukan sih? Wah, waralaba pertahanan, coba jelasin. Iya kan? Daripada sebuah korporasi raksasa buang miliaran dolar buat buka kantor cabang fisik yang gede dan mahal banget di luar negeri,
Mereka milih buat ngasih lisensi aja, terus mentransfer teknologi pembuat rudal atau drone dan ngasih dukungan training kepada para operator lokal di negara-negara tersebut. Sangat sejalan. Analogi yang pas banget. Dan strategi waralaba militer ini nyiptain sebuah doktrin yang disebut oleh para pakar pertahanan sebagai asymmetric deterrence. Penangkalan yang nggak seimbang. Iya, penangkalan asimetris. Coba deh jelasin lebih detail soal deterrence asimetris ini ke pendengar kita. Gimana mekanisme ini bisa nakut-nakutin lawan yang secara hitungan kertas tuh jauh lebih kuat? Secara filosofis, tujuan akhir mereka itu bukanlah buat menang mutlak dalam sebuah perang besar yang berhadap-hadapan. Mereka tahu itu bunuh diri namanya. Pasti kalah lah kalau head to head. Nah, filosofi utama mereka adalah gimana caranya kita merancang sebuah sistem pertahanan, di mana biaya yang harus dibayar musuh kalau mereka berani nyerang itu bakal jauh lebih mahal daripada keuntungan yang mereka dapat. Bikin musuh mikir 2 kali? Persis. Misalnya gini, jika ada negara adidaya yang berniat ngebom wilayah inti Iran, negara tersebut nggak bakal cuma berhadapan sama sistem pertahanan udara lokal di sana. Dalam hitungan jam aja, seluruh jaringan waralaba yang Anda sebutin tadi itu bakal langsung diaktifin di berbagai titik strategis. Oh, jadi mereka sengaja bikin perangnya menjalar kemana-mana ya? Kayak pesannya tuh, silahkan serang ibu kota kami, tapi bersiaplah wilayah sekutumu di utara bakal dibombardir rudal. Terus jalur pelayaran komersialmu di selatan bakal diblokir total, dan aset ekonomimu di seluruh wilayah ini bakal terbakar abis. Betul sekali. Ini benar-benar ngubah kalkulasi resiko negara manapun yang mau macem-macem. Strategi yang sangat cerdik. Meskipun ya, kita tahu betul betapa destruktif dan kontroversialnya hal ini bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Pastinya, bikin kawasan jadi tegang terus. Iya. Dan ngomong-ngomong soal kontroversi nih, ini ngubungin kita ke poin krusial berikutnya dari analisis Budi Santoso ini. Karena strategi yang sangat asimetris dan radikal inilah, dunia tuh benar-benar terbelah dua dalam memandang mereka. Dan ini menjadi sebuah perang narasi yang besar. Perang narasi ya? Oke, coba saya tebak. Narasi pertama pastilah narasi dari Barat. Karena ini kan yang paling mendominasi layar kaca dan media sosial kita sehari-hari. Narasi mainstream lah ya. Iya, di mata Barat, Iran itu dikonseptualisasikan sebagai ancaman eksistensial. Sebuah rezim penjahat murni yang emang hobinya mensponsori kekacauan, mengganggu tatanan dunia yang berbasis aturan, dan tentu aja sebuah sistem yang sangat menindas kebebasan demokratis warganya sendiri. Itu kan versi yang kita konsumsi sehari-hari ya. Betul. Lalu gimana dengan narasi lawannya? Nah, narasi tandingannya yang gaungnya justru sangat kuat di wilayah non-Barat, atau yang sering kita sebut wilayah Global South, itu ngelihat mereka dari lensa yang sama sekali kebalikannya. Kebalikannya gimana tuh? Dalam bingkai tandingan ini, mereka tuh bukan dipandang sebagai penjahat. Mereka justru dilihat sebagai simbol kedaulatan mutlak. Bagi banyak negara berkembang, Iran adalah bukti hidup bahwa sebuah sistem alternatif yang 100% menolak campur tangan Barat itu ternyata bisa bertahan hidup loh. Dipandang sebagai sosok perlawanan ya? Iya, mereka dipandang sebagai satu-satunya kekuatan penantang hegemoni global yang berani berdiri tegak dan menatap langsung mata negara-negara adidaya tanpa berkedip apalagi tunduk. Wow, jadi untuk satu subjek yang persis sama, kita punya dua realitas yang ekstrim banget ya. Sumber segala teror di satu sisi, dan simbol perlawanan dan kedaulatan abadi di sisi yang lain. Sangat polarisasi. Kalau berdasarkan analisis murni Budi Santoso nih, lepas dari emosi pendukung atau pembenci, di mana sih letak kenyataannya? Kenyataannya jauh lebih pragmatis dan ya berada di tengah-tengah. Dokumen analisis ini menegaskan bahwa Iran tuh murni beroperasi sebagai sebuah aktor rasional dengan perhitungan geopolitik yang sangat matematis. Didorong oleh sebuah pandangan ideologi yang emang solid banget. Hitung-hitungannya dingin ya? Sangat. Mereka tuh bukan iblis sosiopat kayak yang sering digambarin di media barat, tapi ya mereka juga bukan ksatria suci tanpa celah seperti yang dibayangin sama para simpatisannya. Setiap keputusan yang mereka ambil, mulai dari membiarkan pemilu internal sebagai katup pelepas tekanan, mengeksploitasi ekonomi bayangan untuk bertahan hidup, sampai mempersenjatai aktor non-negara. Semuanya direncanain. Iya, itu semua adalah hasil kalkulasi dingin buat mempertahankan rezim dan memperluas sabuk keamanan mereka. Budi Santoso menyimpulkan gini, siapa yang mampu meyakinkan dunia bahwa narasi mereka lah yang benar, dialah yang bakal mengontrol arsitektur politik global. Penjelasan yang sangat masuk akal sih.
Nah, dengerin paparan Anda ini bikin saya mikir. Dan saya yakin Anda yang lagi dengerin podcast ini juga punya pertanyaan yang sama di benak Anda. Kita lagi ngelihat sebuah negara berkembang yang digebuk, diembargo, diancam dari segala arah selama puluhan tahun. Mm-mm. Tapi entah gimana, malah berhasil nyiptain kemandirian industri, substitusi produk yang mandiri, dan kekuatan militer yang ditakuti. Pertanyaannya, kalau misalnya saya ini adalah pemimpin negara berkembang lain di wilayah Global South, apakah saya bisa nyontek cetak biru ini? Mau copy paste gitu ya? Ya. Apakah sistem imun yang luar biasa ini bisa di-copy paste mentah-mentah ke negara lain? Penulis dokumen ini rupanya emang mengeksplorasi pertanyaan tersebut di bagian akhir analisisnya, dan kesimpulannya sangat lugas, model ini hanya bersifat partially transferable, alias cuma bisa ditiru sebagian, nggak bisa diduplikasi seutuhnya. Oke, bagian mana aja yang bisa dipelajari dan ditiru sama negara berkembang lain? Negara-negara berkembang sangat bisa, dan bahkan saat ini sedang belajar dari strategi ketahanan teknis mereka. Mereka lagi mengkaji gimana tekanan sanksi itu ternyata nggak harus berujung pada kebangkrutan, melainkan bisa dijadiin katalis pendorong substitusi impor tadi. Prinsip, kalau kita dilarang beli, ya kita harus bisa bikin sendiri ya. Betul. Selain itu, banyak angkatan bersenjata di negara berkembang kini mulai meniru cara membangun strategi pertahanan asimetris buat mengimbangi negara tetangga mereka yang punya anggaran militer jauh lebih raksasa. Oke, itu bagian operasionalnya. Lalu elemen apa dong yang bikin sistem ini mustahil buat diduplikasi 100%? Yang nggak bisa diekspor atau ditiru sama sekali adalah fondasi spiritual dan trauma sejarah yang mengikat bangsa tersebut. Konsep wilayat al-faqih itu secara eksklusif berakar dari teologi Syiah yang sangat spesifik. Oh iya, benar juga ya. Itu nggak bisa diterapin di negara yang mayoritas Sunni, apalagi di negara yang sekuler. Selain itu, sentimen nasionalisme mereka tuh bener-bener ditempa dan dibakar oleh sejarah panjang intervensi asing yang berujung pada revolusi 1979 yang sangat traumatis, tapi sekaligus menyatukan mereka. Sejarah kan nggak bisa dikopi ya. Iya, Anda nggak bisa dengan mudah nyangkokin sebuah struktur elit religius politik yang punya akar sejarah ribuan tahun kebudayaan Persia, terus diterapin ke sembarang negara di Afrika atau Asia Tenggara. Nggak bakal jalan. Paham saya. Jadi ini ibaratnya bukan sebuah perangkat lunak atau software yang tinggal diinstal di komputer mana aja, jalan. Ini tuh lebih mirip kayak sebuah playbook atau buku panduan ketahanan bernegara. Playbook. Negara lain bisa ngambil filosofi dasarnya, meniru beberapa gerakannya, tapi mereka tetap harus menyesuaikan aplikasinya dengan budaya dan geopolitik mereka sendiri. Metafora yang pas banget tuh, software versus playbook. Oke, kita kayaknya udah mengupas cukup dalam nih. Dari konsep aneh sistem Dewan Komisaris Negara, terus gimana mereka ngakalin SWIFT pakai armada bayangan, sampai taktik waralaba militer yang bikin pusing negara-negara adidaya. Mari kita mundur sejenak buat ngeliat big picture-nya atau gambaran utuhnya. Mari kita lihat garis besarnya. Menurut SC Jada Institute, kalau kita ngeliat perjalanan mereka selama 40 tahun ini, evolusi macam apa yang sebenarnya lagi kita saksikan? Budi Santosa merangkum evolusi ini ke dalam 3 fase kronologis yang sangat mudah dicerna. Fase pertama adalah era survival atau fase murni bertahan hidup. Ini berlangsung kira-kira antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Awal-awal revolusi ya? Iya, saat itu revolusi baru aja pecah. Mereka langsung diserang dari luar sama negara tetangga dan tujuan tunggal mereka setiap harinya cuma satu. Jangan sampai negara ini bubar besok pagi. Benar-benar sebuah mode darurat ya. Dan setelah mereka ngerasa agak aman dari ancaman keruntuhan. Masuklah ke fase kedua, yaitu fase adaptasi atau adaptasi. Ini dari sekitar tahun 2000 sampai 2020. Nah, ini adalah era di mana jaring sanksi internasional mulai dikencengin dengan sangat agresif. Ini masa mereka muter otak ya? Betul. Disinilah mereka mulai ngebangun substitusi impor secara masif, memaksimalkan jaringan ekonomi bayangan, dan mulai menanam benih-benih proksi regional di seluruh wilayah Timur Tengah. Intinya, di fase ini mereka belajar gimana caranya bernafas dan hidup senormal mungkin di dalam kondisi oksigen yang sangat-sangat tipis. Yang kemudian secara logis nganterin kita ke fase mereka saat ini. Tepat. Sejak 2020 sampai ke masa depan nanti, mereka udah memasuki fase strategic positioning atau penempatan strategis. Mereka udah nggak lagi cemas mikirin apakah mereka bakal runtuh bulan depan.
Udah kebal ya? Udah kebal. Sekarang, mereka justru lagi aktif meletakkan bidak-bidak catur mereka di papan permainan global buat memperluas jangkauan hegemoninya. Wah, jadi kalau kita merangkum semuanya nih, mengapa Anda, pendengar kami, harus peduli dengan dokumen analisis dari Budi Santoso ini? Mengapa kita harus repot-repot memahami kerumitan sistem sebuah negara di Timur Tengah sana? Jawabannya, karena struktur kekuasaan di dunia kita saat ini tuh lagi bergeser. Dan bergesernya dengan kecepatan yang lumayan menakutkan menuju multipolarity. Dunia ini nggak lagi didikte oleh satu hegemon tunggal yang pegang kendali atas segalanya. Bener banget. Dan apa yang ditunjukin oleh anatomi ketahanan Iran ini membuktikan satu hal yang krusial. Sanksi ekonomi maksimal yang dijatuhin oleh Barat ternyata bukan lagi vonis mati yang menandai akhir permainan. Dulu sih iya. Iya kan? Dulu, kalau negara Anda dijatuhin sanksi kayak gitu, itu artinya rezim Anda tinggal menghitung hari. Tapi sekarang, pemimpin negara-negara berkembang di seluruh dunia Global South lagi pada nontonin fenomena ini lekat-lekat. Mereka lagi belajar. Mereka menyadari bahwa ternyata ada alternatif cara buat mengelola negara, bertahan dan ngelawan tanpa harus menjadi monarki absolut atau menjadi demokrasi liberal sekuler seperti yang selama ini ditawarin sama Barat. Akibatnya, lanskap geopolitik mengalami perubahan tektonik yang luar biasa. Pertanyaan besar yang bergema di koridor-koridor kekuasaan di Washington, London, atau Moskow saat ini tuh bukan lagi bisakah Iran bertahan hidup. Kita udah dapat jawabannya ya? Udah dapat. Kita udah lihat dengan mata kepala sendiri kalau mereka sangat bisa. Pertanyaan yang sekarang bikin para pembuat kebijakan dunia kurang tidur adalah, dengan mesin ketahanan yang udah mereka rakit sekuat ini, seberapa besar kekuatan mereka pada akhirnya bisa membentuk ulang arsitektur kekuatan politik regional dan global secara permanen? Memahami dinamika ini, mengerti alasan kenapa mereka pakai shadow economy, atau gimana sih logika deterrence asimetris itu bekerja, itu bakal bikin Anda punya lensa analisis yang jauh lebih tajam. Saat Anda besok pagi baca headline berita internasional soal pergolakan di Timur Tengah, perselisihan di jalur laut, atau negosiasi nuklir, Anda nggak bakal lagi cuma ngelihat ledakannya atau lihat permukaannya aja. Anda bakal paham konteks besarnya. Tepat. Anda sekarang bisa ngelihat sistem operasi raksasa yang lagi bekerja secara diam-diam di balik semua berita itu. Setuju. Dan sebelum kita menyudahi obrolan hari ini, merenungkan semua inovasi ketahanan yang lahir dari kondisi super tertekan tadi, ini memicu sebuah pemikiran balik yang menurut saya cukup ekstrim. Oh ya? Iya, sebuah renungan yang meskipun nggak dibahas secara spesifik di teks dokumennya, tapi jadi pertanyaan logis banget setelah kita memahami anatomi mesin tersebut. Oh, saya suka banget yang kayak gini-gini nih. Apa tuh pemikiran penutupnya? Gini, kita semua dari tadi udah menyepakati satu premis utama. Selama 4 dekade terakhir, identitas negara ini, kesatuan rakyatnya, dan kemandirian mesin industrinya berhasil ditempa jadi sekeras baja. Dan tahukah Anda siapa pandai besi yang menempa baja tersebut? Pandai besinya adalah pukulan tekanan, ancaman invasi, dan sanksi ekonomi tanpa henti dari pihak luar. Sistem jalan tengah yang tadi kita bahas, yang mempersatukan rakyat dan elit, itu justru berfungsi dengan sangat baik karena adanya rasa darurat tersebut. Adanya musuh dari luar. Masuk akal, masuk akal. Terus? Jadi, pertanyaannya adalah, coba Anda bayangkan apa yang bakal terjadi pada struktur sistem internal mereka jika besok, entah karena mujizat geopolitik apa, seluruh sanksi dan tekanan eksternal tersebut dicabut secara total. Dan mereka diizinin masuk kembali ke komunitas global layaknya negara normal. Wow, itu logika terbalik yang sangat brilian sih. Apakah sistem yang emang didesain secara kaku buat kondisi perang dan bertahan hidup itu bakal tetap relevan dan bersatu? Ataukah perusahaan itu justru bakal mulai retak dan hancur dari dalam karena kehilangan musuh bersama yang selama 40 tahun ini tanpa sengaja malah mengikat mereka jadi satu kesatuan? Jadi kalau musuhnya hilang, alasan mereka buat bersatu dalam penderitaan juga bakal hilang dong ya. Itu benar-benar sebuah pertanyaan yang bisa membalikkan cara pandang kita terhadap efektivitas sanksi internasional selama ini. Biarlah pertanyaan tajam itu menggantung buat Anda renungkan sendiri setelah podcast ini selesai. Terima kasih banyak udah nemenin kami membedah dokumen geopolitik hari ini, dan sampai jumpa di obrolan